Di tengah derasnya arus produk luar negeri, siapa sangka dari bengkel sederhana dan tangan-tangan terampil anak bangsa, lahir karya yang mampu bersaing di panggung dunia. Hari ini kita akan mendengar kisah inspiratif seorang pengrajin gitar listrik lokal, pelaku UMKM yang membuktikan bahwa kualitas, konsistensi, dan kecintaan pada karya dapat membawa produk Indonesia menembus pasar internasional. Sebuah perjalanan yang tidak selalu mudah, penuh tantangan namun syarat dengan pembelajaran berharga. Dari tidak mampu membeli, kini Slamet Djoko Santoso alias Oo menjadi pengrajin gitar listrik terkenal. Karya emasnya ini banyak mendapat pesanan dari luar Pulau Jawa bahkan mancanegara. Di sebuah ruko sederhana di Jalan Tentara Pelajar, Kerep Ambarawa, denting, senar, dan aroma kayu tercium setiap hari. Disitulah UMKM gitar listrik milik Slamet Djoko Santoso yang akrab disebut Oo ini berkembang jadi tempat lahirnya berbagai gitar listrik buatan tangan. Saya belajar membuat gitar itu benar-benar otodidak. Jadi sebelum ada internet itu benar-benar otodidak, wes ngawur, intinya ngawur lah. Ngawur. Itu mulai berkembang sejak tahun berapa? Kalau mulai berkembang itu saya sejak disupport sama UMKM Dinas Disperindak. Jadi itu sekitar tahun 2011 kalau tidak salah. Saya diberi fasilitas tempat ini. Nah, saya mulai fokus bener-bener wes kerja gitar tok, ndak yang lain-lain. Untuk bahan bakunya Pak, itu kayunya berapa? Bahan baku kayu gitar itu macam-macam, ada mahoni, maple, rosewood. Rosewood itu ya sono keling kalau bahasa sini ya. Sama kayu-kayu yang kita impor. Kayu yang impor. Kalau saya pribadi ya tetap mahoni saya. Saya cinta Indonesia yang pasti. Dari tidak mampu membeli, kini Oo mempunyai banyak koleksi gitar listrik. Bahkan karya emasnya ini banyak dilirik para musisi ibu kota, bahkan banyak pula mendapat pesanan dari mancanegara. Ya pemirsa Kompas TV, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan. Dan kali ini Sapa Jateng akan bahas terkait dengan tema-tema yang unik bagi pemirsa sekalian yang pastinya suka main gitar. Nah, tema kali ini tepat banget buat disimak bersama ya, karena kita menghadirkan kisah sukses dari pengrajin gitar listrik. Anda penasaran kan gimana cara pembuatannya, kemudian yang berasal dari UMKM, kemudian bisa menembus mancanegara, kemudian nanti tips-tipsnya bagaimana. Kita akan berbincang langsung dengan pengrajin gitar listrik yaitu Pak Slamet Djoko Santoso atau yang akrab disapa dengan Pak Oo. Apa kabar nih Pak Oo? Kabarnya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ini kan kita kalau melihat kisah dari Pak O ini luar biasa sekali, dari UMKM kemudian hingga bisa menembus pasar luar negeri nih. Kita ingin tahu, bisa diceritakan sedikit tentang bisnis dari usaha dari Pak O ini? Dari cerita yang bagaimana ini? Ini terkait dengan ya kisah awal mula hingga akhirnya tercetuslah ide sebagai pengrajin gitar listrik. Ini kan tidak banyak untuk yang memproduksi gitar listrik secara dengan UMKM seperti itu, Pak O. Jadi kalau awalnya dulu sih saya iseng itu karena memang saya nggak punya gitar. Terus waktu itu beli juga nggak memungkinkan. Akhirnya coba bikin dari kayu seadanya gitu. Terus bahkan bisa dibilang itu bagaikan kayu yang ada senarnya, belum layak disebut gitar. Nah, terus dari situ mulailah ada teman yang suka, ada yang itu, terus mulai ada yang pesen. Terus lama-lama kok enak nih, udahlah tekunin aja. Ceritanya awal seperti itu.
Wow, berarti bisa dibilang inspirasi itu muncul ketika didasari dengan hobi ya. Awalnya dari hobi yang suka gitar, kemudian tidak punya gitar, akhirnya tercetuslah inspirasi itu. Ya, inspirasinya itu. Itu kira-kira Nekat buat sendiri. tahun berapa tuh, Pak? Itu Mulai tahun antaranya 91 92. Saya masih sekolah itu, SMP itu. masih masih SMP tapi sudah mulai merakit seperti itu. Ya, tahun Berarti ini 91. otodidak. Ya, otodidak bener-bener. Itu yang bisa bagi pemirsa sekalian pasti penasaran kok bisa langsung dengan inspirasi seperti itu dari SMP kemudian bisa merakit seperti itu. Itu gimana itu, Pak? Mungkin pemirsa Kalau sekalian di penasaran kan? kalau di tahun-tahun itu sih nggak ada internet, nggak ada handphone, jadi Betul. saya cuma lihat gambar poster itu, kira-kira semuanya dikira-kira. Jadi gitar yang waktu itu saya buat ya masih males, karena saya nggak tahu ukuran gitar yang sebenarnya itu belum pernah pegang bahkan. Jadi cuman modal nekat aja. Modal nekat Lama-lama pun akhirnya kun fayakun jadi ya, Pak. iya betul. Betul Itu sekali. yang karya pertama, karya perdana itu yang dipakai Pak O sendiri atau akhirnya dibeli oleh konsumen? Karya saya pertama itu sudah nggak ada ya, karena itu sudah dulu hancur sih. Kalau kalau gitar yang laku pertama kali itu masih ada di teman saya. Tapi saya Oke. minta nggak boleh, saya beli pun nggak boleh. Masalahnya di situ. Padahal itu pengennya sih tak punyai, tapi nggak boleh mereka. Padahal Itu itu waktu itu kenang-kenangannya banyak di situ ya Pak O ya. ya itu gitar laku pertama kali itu sekitar tahun 92, saya kelas 2 SMP itu. Itu berapa berapa dijual berapa waktu dulu waktu SMP itu gitar pertama kali? Itu gitar listrik pertama kali yang dibikin oleh Pak O. Iya, kayaknya sih kalau nggak salah 80 ribuan itu. Sekitar Itu jauh segitu lah. dengan harga sekarang ya. Iya, tahun itu kok. Oke, Pak, O, jadi pembuatan gitar listrik ini dari inspirasi sendiri, kemudian otodidak, kemudian dibikin waktu SMP, kemudian ini tercetus karena hobi suka gitar, kemudian pas kebetulan belum ada gitar, kemudian ini di awal merintis, itu kan apalagi waktu itu coba-coba tahun waktu SMP, kemudian mulai merintisnya itu pas SMA atau setelah lulus SMA, yang benar-benar pure untuk konsen memproduksi gitar listrik. Kalau waktu itu kan saya cuma sampai SMP ya. SMP, setelah SMP terus nekunin musik. Nekunin musik sama bikin gitar ini. Cuman sempat kerja di pabrik tekstil sempat, tapi ya tetap masih produksi. Produksi gitar masih. Cuman begitu nekat kita ingin benar-benar fokus ke gitar itu sekitar 15 tahun yang lalu. Oke. 15 tahun yang lalu, wah fokus gitar lah. Nekat aja, akhirnya ya alhamdulillah jalan terus. Alhamdulillah. Konsisten, ya. Berarti tadi kan diceritakan Pak Wo, sebelum fokus ke gitar ini juga ada musik. Musik maksudnya ikut ngeband atau gimana nih Pak Wo? Saya dulu itu pemain band juga, Oh. pemain band sana sini. Tapi kan, kok susah ya. Waktu itu ya tetap kita cita-citanya tetap rekaman. Tapi kenyataannya, wah susah, guys. Tinggal aja. Saya tinggal itu. Ternyata Kita cari ini ya, yang lain. dengan ketekunan, ketelatenan, dan kesabaran ini dari awalnya cuma iseng-iseng bikin gitar untuk pribadi, akhirnya bisa menjadi eh, produk yang luar biasa ini. Kalau dari 15 tahun sampai saat ini yang menjadi konsumennya Pak O sudah berapa banyak? Tapi jangan dijawab dulu, usai yang satu ini kami akan segera kembali. Ya
pemirsa Kompas TV, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dan spesial. Kita ini berbincang untuk belajar kisah yang inspiratif dari Pak Oo selaku pengrajin gitar listrik ini. Pak Oo dari 15 tahun yang lalu sudah mulai ini merintis usaha. Ini yang maksudnya merintis yang benar-benar ya, karena yang sebelumnya waktu SMP kan emang belum ini, baru iseng-iseng aja. 15 tahun Iya. yang lalu sampai sekarang ini sudah berapa banyak nih konsumen yang menjadi pelanggan dari gitar listrik dari punya Pak Oo sendiri? Kalau pelanggan banyak, saya ngitungnya sudah nggak kehitung sih yo. Udah Ya banyak yang sih gitu pelanggan ya. saya tuh. Oh, yang pelanggan baru juga banyak. Terus banyak sih nggak tahu. Saya kan ada beberapa apa ya. Kita itu selalu inovasi, selalu inovasi biar dicari orang. Kita harus bikin gebrakan-gebrakan yang baru gitulah. Oke, kalau awal-awal itu Pak O sendirian yang bikin produksi, kemudian sampai saat ini sudah melibatkan berapa banyak karyawan ini Pak O? Kalau sementara ini kita masih berempat, belum banyak. Masih berempat ya, alhamdulillah masih cukup. Ya ini kan kalau saya kan sistem apa konsepnya itu saya menciptakan sejarah. Jadi nanti biar dilanjutkan anak cucu. Kita Oke, cari nama, kita di sini cari nama konsepnya. oke. Pak O, kalau kita lihat ini kan kita juga ada teman juga yang penggemar gitar listrik juga. Kalau dari Pak O, Nah, semua dari 15 tahun yang lalu sampai saat ini kalau dijumlah pasti sudah tidak terhitung. Tapi ada nggak yang dari artis-artis atau anak-anak band yang udah ke atas gitu, yang menjadi konsumen dari gitar listriknya Pak O? ada artis ada juga sih. Ada yang langganan, ada yang sekali, tapi dia merekomendasikan ke teman-temannya itu ada artis-artis. Boleh disebut nama Pak O? Artisnya itu ada Stevie Hitam, ada Vega Antares, ada siapa ya? Balawan, Iwayan Balawan. Di sini yang baru ini punya Mas Robi nih, Robi Navikula. Vildan juga, Vildan itu langganan itu, Vildan dangdut itu. Stevie Hitam itu Kalau langganan juga. Wah, keren sekali ini. Kalau langganan begitu ada request, misalkan request tertentu, ini aku mintanya yang seperti ini, seperti ini, seperti itu enggak, Pak Wo? Wah, Atau ada, custom pasti aja? mereka request. Pasti mereka request. Request dari kayunya, dari spare part-nya itu harus sesuai keinginan mereka. Karena menurut mereka kalau dengan spek-spek yang ada di pasaran, mereka mendingan beli. Ada yang seperti itu. Bahkan Oke. artis luar pun ada yang pakai gitar ini, aux ini. Justru ini menariknya yang di sini ya, Pak Wo ya. Kalau Ya, kalau dilihat di antara produk-produk yang sudah dibikin oleh Pak O, ini kan bikin dengan tangan sendiri seperti itu. Jadi taste-nya ya, beda, rasanya beda, dan karyanya ini akan menjadi beda. Itu yang ya. paling eksklusif atau yang paling berkesan itu yang seperti apa nih, Pak O? Gitar yang saya buat ya, Ya, ya itu yang biasanya sih yang gitar yang pengerjaannya rumit gitu. Itu biasa menyisakan sebuah kenangan. nah Itu ada sesuatu yang beda di situ. biasanya itu yang Ya, pesen dalam negeri atau luar negeri yang agak-agak rumit-rumit gitu, Pak O. malah dari dalam negeri anak-anak sini kok. Oh, terlalu Mereka detail. sudah paham. Malah dia kayu minta milih yang seperti ini, yang coraknya harus begini. Itu biasanya nanti kita berkesan. Ada juga yang berkesan orangnya yang cuek. Mas penting gitar bisa bunyi. Gitu ada. Itu ya Oh. berkesan juga begitu. Ini kok simpel banget ini, Pak. Tapi sesuatu hal yang memuaskan adalah apabila kita pesen sesuai dengan request kita dan hasilnya melebihi ekspektasi kita. Biasanya gitu ya kalau pelanggan gitu ya Pak O. Ya, pelanggan begitu.
Kita harus Dan bisa, ini kan harganya juga tidak terlalu tinggi-tinggi banget gitu ya, Pak O, ya. Sehingga ya, masyarakat atau pelanggan ini memang tertariknya di produk bikinannya dari Pak O sendiri. Hingga ya. saat ini sudah ada ini nggak, Pak O, dari dinas terkait, ada ini nggak bantuan untuk UMKM dari punya Pak O sendiri? Ada sih kalau dinas di tempat saya kerja ini kan kabupaten ya. Ini Iya, kebetulan tempat yang saya tempati kan fasilitas dari dinas. alhamdulillah. Iya ini sudah sini sudah 15 tahun ini. Jadi sangat memang dinas itu sangat membantu sekali buat saya. Ini merupakan ini ya, UMKM ekonomi kreatif seperti itu. Ya, ekonomi kreatif. Pak O, kalau pengiriman ke luar negeri, ini kan kalau kita lihat ini dari beberapa berita, ini sudah mulai diekspor ke luar negeri. Ini bisa sampai ke luar negeri ini karena dari para konsumen yang mereka promokan sendiri atau dari Pak O sendiri ini yang punya pemasaran distribusi atau secara digital atau bagaimana nih? Ini saya cuma lewat Instagram, lewat sosial media. Hmm. Dari Lewat medsos berarti ya. Instagram. Ya, dari medsos. Dari medsos penggemarnya ya udah banyak, apalagi kalau di melalui market secara digital ya Pak O ya. Nanti kewalahan nggak nih kalau dapat kebanjiran order? Wah ini pengennya gitu sih. Ini pelan-pelan, pelan-pelan. Nanti insya Allah bisa. Oke, alhamdulillah, insya Allah bisa. Semoga ini juga bisa menjadi contoh buat pemirsa sekalian bahwa semua usaha apabila ditelateni, apabila ditekunin dari hal-hal yang kecil bisa menjadi hal-hal yang besar. Karena hal besar berawal dari hal-hal yang kecil, begitu ya, Pak O ya. Ya betul, betul sekali. Kalau saat ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pak O sendiri dalam bisnis gitar listrik ini apa nih? Tantangan saya itu kalau tantangan terbesar sih kalau masalah masalah apa ya apa sesama pembuat atau band-band lain kita nggak begitu berpikir ke situ. Kita berpikirnya malah kita cari spare part yang itu khasnya kita sendiri. Jadi Oke. biar gitar ini itu spare partnya nggak ada yang punya. Pengennya sih seperti itu. Cuman masih belum bisa ini, masih belum tahu nih. Jadi ini yang tantangannya tuh pengen yang kayak eksklusif gitu ya. Ini khusus spare part Hmm. ini punyanya Pak O, ini produknya Pak O ini. Kayak gitu ya Pak ya. Iya, iya, biar 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 apa? Biar Beda. biar beda dari yang lain. Pengennya gitu sih. Oke, tantangan lain yang dihadapi apa nih Pak O? Jangan dijawab dulu, usai yang satu ini kami akan segera kembali. Ya pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Nah, yang kali ini kita akan tanya nih, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak O terkait dengan kendala yang dihadapi, itu salah satunya Pak O ini pinginnya punya spare part yang eksklusif bahwa itu menunjukkan produk khusus dari Pak O gitu. Itu yang khusus yang bedain antara produk Pak O dengan produk-produk yang lain. Tapi ini saat ini masih di searching ya Pak ya, belum ketemu ya itu ya Iya. spare partnya. Pak O, ini pemirsa sekalian penasaran nih, nanti kalau mereka ingin pesan, ingin produk-produk dari Pak O ini harus datang ke tempat asal pembuatannya atau bisa by WA atau bisa lewat DM di IG tadi yang disampaikan Pak O bahwa pemasaran untuk promo-promonya produknya ini melalui Instagram tadi ya disampaikan sampai ke mancanegara. Ini gimana nih Pak O? Kalau untuk pemesanan semuanya lewat Instagram. Oke, Jadi berarti kalau DM orang ya. dekat, kalau orang yang dekat ada yang datang ke sini, tapi antriannya dia ikut antrian Instagram. Oke, Jadi ini nggak bisa. antriannya udah berapa panjang ini? Oh, panjang sekali. Alhamdulillah. Sampai pengen bikin ready stock belum sempet-sempet toh. Alhamdulillah, itu tandanya Pak O harus tambah karyawan nih sepertinya nih. Jadi biar Iya para benar. pelanggan ini menunggunya nggak terlalu lama gitu. Iya benar 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 benar
Pak, untuk pengiriman ke luar negeri ini, kan kita masih penasaran untuk pengiriman ke luar negeri ini dari Pak sendiri packagingnya dari Pak sendiri atau bagaimana nih? Ada spesial atau gimana? Saya packing sendiri pakai plywood jadi dalam ada bubble. Kalau luar negeri lebih tebel sih, lebih tebel, lebih kuat, jadinya lebih aman. Kalau luar negeri Nggak ini yang sudah pesen nih dari mana aja nih Pak? Kalau dari luar negeri yang udah dikirim Pak dari mana aja? Kemana aja? saya di Korea, Amerika, Inggris, Arab Saudi, Korea itu langganan, Australia, Singapura, Malaysia, Korea itu banyak. Korea langganan yang Korea ini, Arab Oke, Saudi, Korea. Korea. Karena ini ya gitar gitar listriknya ini buatan sendiri jadi beda gitu ya. Beda sama yang di toko-toko maksudnya gitu ya Pak. Oh, ya Iya, itu yang dicari itu iya, seperti itu. iya, Strategi apa sih yang paling berperan dalam memperluas pemasaran dari produknya Pak O ini? strateginya ya. Ya, Kalau strateginya sih sering-sering upload aja sih. Yang strategi paling gampang kita harus sering upload. Kita jangan takut menunjukkan kelemahan kita. Misal di dalam foto gitar itu ada hal yang kurang rapi, tunjukin aja. Zoom aja segede mungkin biar orang tahu. Biar orang tahu oke ini berarti detail pengerjaan saya seperti ini begitu. oke berarti kalau bahasa Jawanya itu blokosuto gitu ya Pak ya? Ya, ya ternyata itu malah yang dicari orang seperti itu. Oh gitu, oke Dan oke. malah akhirnya mereka memaklumi juga, oh handmade ya memang seperti ini. Tapi Oke, ada yang suka, ada yang menuntut rapi juga. itu justru yang dicari ya perbedaannya seperti itu. Hmm. Pak, apa dampak terbesar setelah produk-produknya ini terkenal juga di luar negeri? Kalau sebelumnya yang awal-awal dulu mungkin masih dalam negeri, kalau sekarang kan sudah ke luar negeri, ke mancanegara udah dikenal lah ini. Apa yang bedanya tuh terbesar, dampak terbesar yang dirasakan oleh Pak O apa nih? Apakah ada Maksudnya kebanjiran dalam order? segi banjiran order dari segi apa ini? Dampak maksudnya Dampak dari dari ini, segi dari produk-produknya mungkin dari sampai di luar negeri, kemudian ini responnya ternyata lebih banyak juga, semakin banyak pelanggan dari luar negeri yang datang atau bagaimana nih dampak besarnya? Kalau dari finansial oh, sudah pastilah, itu pasti udah besar ah, gitu. semakin banyak orang yang ingin memiliki produk kita. Cuman memang itu SDM-nya kita masih kurang itu, memang benar harus apa ya, nambah karyawan itu tadi. Oke, Orderan itu Pak, banyak sekali, banyak sekali. alhamdulillah sampai takut. Oh. Biasanya kalau Ada yang pesan sampai itu sampai berapa takut kok. lama, Pak? Kalau biasanya pesan itu berapa lama? Antrian itu bisa sampai 4-6 bulan. Kalau sudah mulai bulannya nanti antriannya nambah. Bisa jadi 6 bulan. Pernah waktu itu sampai 8 bulan. Kan ngeri, kasihan mereka juga. Iya, itu kenapa Pak sampai lama gitu? Kenapa Pak? Memang Pak, oh ini mantapnya kalau memang Pak Wap sendiri yang bikin atau antrian itu karena memang kurangnya stok atau bagaimana ini? Kalau antrian itu memang karena SDM kami kurang, yang jelas itu terus kita di sini mencari SDM yang benar-benar bisa nurut itu susah. Kan yang dibutuhkan kan orang-orang yang nurut, nggak butuh orang yang pandai. Menurutku sih nurut jadi pandai, tapi kalau orang pandai repot itu banyak kesalahan kerja repot saya nanti. Nah itu kadang kalau kesalahan-kesalahan kerja itu membuat antrian semakin panjang. Oh gitu. Oke oke. Eh, Pak O, ini pesan yang ingin disampaikan pada pemirsa sekalian yang saat ini sedang berusaha untuk merintis bisnis apa nih, biar bisa sukses seperti Pak O dari bisnis yang awalnya kecil, kemudian saat ini sudah merambah ke mancanegara. Kalau saya sih tetap konsisten, jangan pernah kita mulai dari nol. Kita kalau mau jadi penjual bakso ya penjual bakso selamanya. Jangan kembali ke nol, pindah usaha lain jangan. Susah, seneng, nggak bisa makan di situ. Jangan, nggak usah peduliin omongan orang lah.
intinya itu. Berarti Itu pasti fokus pada tujuan gitu ya Pak ya? ya fokus pada tujuan. Fokus aja nanti besar-besar sendiri, bisa apa jalan-jalan sendiri. Tapi kalau nggak jalan tinggal ganti usaha lain, nggak jalan tinggal ganti usaha lain, ya nol terus berarti dong. Oke, Mulai karena dari nol kebanyakan terus ini repot. mereka yang sudah merasakan drop kadang untuk merintis usaha memang tidak mudah. Tapi ketika ada di tengah, kemudian drop, kemudian mereka berusaha mencari yang lain. Tapi kalau menurut Pak O itu harus dilanjutkan aja gitu ya? Iya, kalau menurut saya itu nggak masuk sih, karena ini pengalaman pribadi dan waktu itu saya pernah dikasih tahu beberapa orang sih, Mas yang kerja gini, oke Om, orang yang lebih sepuh, saya pakai sampai sekarang dan ternyata bener omongan beliau. Oke, luar biasa sekali kisahnya dari Pak O. Semoga informasi yang Pak O sampaikan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih atas informasinya Pak O. Semoga sukses selalu, berkarya selalu. Saya Farida Madian pamit undur diri. Kompas TV, independen terpercaya. Matur suwun nggih Pak O.